Episode 52. Klepek-klepek. Anjani masuk ke sebuah ruangan di mana dia sudah ditunggu oleh seseorang. Sungguh tidak pernah dibayangkan jika dia akan berakhir di tempat seperti ini. Anjani memang bukan wanita baik-baik. Tapi setelah menikah, dia berusaha menjadi wanita yang baik dan meninggalkan segala macam kenikmatan dunia yang dulu sering dia lakukan. Untung dia mendapatkan pria yang sangat bertanggung jawab, hingga akhirnya dia ditinggalkan karena penyakit yang didera sang suami. Anjani yang harus mendapatkan uang yang banyak untuk pengobatan putrinya rela melakukan perbuatan bodoh dengan menarik simpati Kenzo kembali. Segala cara dilakukan oleh Anjani agar bisa mendapatkan Kenzo. Tapi ternyata Anjani salah sasaran karena Kenzo bukan Kenzo yang dulu, yang selalu menuruti segala keinginannya. Anjani telah kehilangan pekerjaan. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Mobil satu-satunya pun dijual demi memenuhi kebutuhannya. Dan sekarang dia di sini. Di sebuah tempat hiburan malam. Anjani terpaksa mengiyakan tawaran Andin yang memberikannya pekerjaan wanita malam. "Hai, akhirnya kau datang." Sebuah suara yang tidak asing di telinga Anjani. "Kau?" "Ya, ini aku. Aku yang membelimu malam ini," jawab seorang pria yang tidak lain adalah Hwan. "Kenapa kau membeliku? Masih banyak wanita lain di tempat ini," seru Anjani. "Hahaha, jangan mengira jika aku menginginkan tubuhmu. Aku akan memberimu uang banyak, tapi aku ingin kau melakukan sesuatu," jawab Hwan tenang, sambil menuangkan anggur ke dalam gelas kecilnya. Anjani mengepakkan tangannya. Dia tidak suka dengan ejekan Hwan, seakan tubuhnya sudah tidak laku lagi, padahal Anjani yakin jika masih banyak orang yang menginginkan tubuhnya. "Aku tidak mau." "Benarkah?" ejek Hwan. "Apa kamu masih memiliki uang untuk membeli obat kemo anakmu?" Anjani membelalakan matanya tidak percaya. Dari mana Hwan tahu kalau dia sudah kehabisan uang untuk membeli obat kemo untuk Isabel? "Baiklah, apa tugasmu?" Hwan tersenyum miring. "Gampang. Aku ingin kamu menyabotase mobil orang kepercayaan Kenzo. Kenapa kamu tidak menyuruh orang yang lebih berpengalaman saja? Aku tidak tahu masalah seperti itu." Kenzo masih betah dengan kegiatannya yang menggempur sang istri itu. Suara decitan ranjang yang bergoyang dan bunyi dari penyatuan tubuh kedua pasangan pengantin baru itu memenuhi ruangan. Kenzo benar-benar merasa bahagia bisa memiliki Rhea seutuhnya. Gadis lugu dan polos yang sejak pertama sudah menarik hatinya. Rhea adalah wanita yang tepat untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya nanti. Sungguh tidak pernah Kenzo bayangkan jika dia bisa memiliki Rhea seutuhnya. Begitupun dengan Rhea. Dia masih merasa terharu dan tidak percaya bahwa dirinya telah seutuhnya menjadi milik Tuan Kenzo. Sepertinya sekarang dia sudah tidak pantas menyebutnya sebagai Tuan. Karena Kenzo adalah suaminya. Sayang, aku sudah tidak tahan. Kenzo semakin mempercepat gerakannya kalau merasa sudah di atas puncak. Akhirnya dia menaburkan benih yang kedua kalinya di dalam ladang. Rhea. Kedua sejoli itu mengatur nafas yang menderu setelah pelepasan yang kedua. Tapi milik Kenzo seakan belum puas ingin merasakan sempitnya ladang sang istri. "Aku sudah lelah, Mas," gumam Rhea kala Kenzo bermain dengan bukitnya lagi, menyusu seperti bayi yang sedang kehausan. "Tidurlah sayang. Aku tidak akan lama. Biar aku terus yang memimpin, kamu tinggal nikmati saja," bisik Kenzo kemudian mengarahkan adiknya lagi ke tempat yang hangat dan sempit itu. Rhea merasakan hentakan Kenzo sangat kuat membuatnya menggelinjang nikmat. Bagaimana dia bisa tidur kalau sentuhan suaminya itu bisa membangunkan hasratnya kembali? "Kamu memang hebat sayang, bisa membuatku ketagihan terus," bisik Kenzo. Padahal Rhea tidak melakukan apa-apa. Hanya dengan ketulusan cintanya bisa membuat Kenzo klepek-klepek. Malam itu, bagaikan malam yang panas meskipun udara di luar cukup dingin. Kedua pasangan itu malah sedang panas-panasnya dengan cinta yang bergelora. Sedangkan di sisi lain, Mi menarik lengan Kelvin yang sudah keluar rumah. "Om, aku minta tolong. Aku takut di kamar tadi ada suara aneh." Kelvin menghela nafas kasar. "Suara apa? Di sini tidak ada hantu atau hewan-hewan buas. Jadi kamu jangan berulah." "Tapi aku nggak bohong." "Ayo kalau nggak percaya." Mi menarik Kelvin sedikit keras, membawa pria itu ke lantai 2. Kamar Mi ada di sampai kamar utama milik Kenzo dan Rhea.
kamar yang dulu ditempati oleh Rea. Mi, jangan kekanakan. Sebaik kamu cepat tidur. Aku tidak akan tertipu dengan omong kosongmu. Aku tidak bisa tidur. Dari tadi aku mendengar suara aneh lagi. Arahnya dari kamar Tuan Kenjo dan kakak. Kelvin melototkan matanya mendengar ucapan gadis kecil itu. Apakah dia ini terlalu polos? Batin Kelvin. Tapi bukankah kamar belakang Tuan Ken sudah dilengkapi peredam suara? Apakah alat itu rusak?